lahan kosongnya itu keluar beneran, saya ngeliat keluar dari dalam tanah. Prajurit Belanda berbaris, terus ada satu berbentukannya sih bajunya baju pastor ya, baju pastor. Nah, habis itu palanya dipenggal. Jadi gue ngeliat bentuknya ya, kalau si pocong hitam itu dia di sana ngadep, terus dia standby mode-nya tuh gini-gini tuh. Skip guys, skip. Oke nih Kak, tadi kan Kamiko udah ngeliat pengalaman Kamiko ngeliat makhluk-makhluk itu lah ya. Iya. Lalu pengen tahu lagi tentang cara Kamiko ngeliat, tadi juga penasaran sih. Kamiko kan ngeliatnya katanya blur ya. Iya. Boleh dijelasin nggak? Ini buat teman-teman di sini yang mungkin penasaran juga nih, gimana sih indigo itu ngeliat? Apakah langsung jelas gitu loh, kayak ngeliat HP gitu kan, jelas gitu ya? Apa kayak hologram atau gimana tuh Kak? Iya, kalau gue ngelihatnya hampir kayak hologram. Hampir kayak hologram. Tapi warna solid, warna daging, kelihatan. Oke. Gitu. Tapi opacity mungkin 80% lah. Tapi kalau misalnya gini, let's say setannya ada di sini nih kan, Aldo di belakangnya gitu. Iya. Kamiko bisa ngeliat Aldo dengan jelas nggak? Bisa. Kan kehalangan setan. Nah, itu dia ada opacity-nya. Jadi dia gue ngelihat dia, ini opacity ditambah fast blur tuh. Jadi agak ngedistort sebenarnya gitu. Tapi benar-benar misalkan gue mau ngelihat banget gitu, bener, maksudnya kejadian gue plek ketemu setan bener pure fokus gitu ya, itu 3 kali dalam hidup gue, dan nggak ada blurnya, nggak ada transparannya. Itu kelihatan clear, kayak ketemu elong, kayak ketemu manusia gitu. Tuh bayang mungkin 3 kali. Itu ya salah satunya yang tentara itu. Yang salah satunya tentara itu. Oke. Gitu. Nah, dari sekian banyak Kamiko ngelihat sosok-sosok astral ya gitu sebenarnya. Kamiko ada nggak sih yang Kamiko kira ini manusia? Yang clear tadi Kamiko bilang. Atau mungkin Kamiko nggak sadar kayaknya itu astral deh gitu. Itu tuh ada nggak sih sampai nggak bisa ngebedain gitu loh, mana ini realita, mana ini sebenarnya setan gitu? Iya, pernah. Jadi kejadiannya ada 2. Biasa gue kalau ekspedisi gitu, maksudnya foto-foto di tempat-tempat angker gitu, biasa 2 rulesnya, jangan pakai baju putih. Oh ya? Ya, jangan pakai baju putih, jangan ganjil perginya. Oke. Nah, kejadian pertama ini gua kalau nggak salah, gua memutuskan pergi itu berlima, gitu, berlima. Teman-teman gua di depan jalan gitu, dan gua ngerasa itu ada satu teman gua lagi di belakang gitu. Ini masih menuju tempat yang kita bilang angker itu. Terus tali sepatu gue copot gitu, dan gue akhirnya ngiket tali sepatu gue setengah jongkok lah, setengah nungging. Jadi gue bisa ngelihat ke belakang. Lihat ke belakang itu ada nempel tanah, itu ada orang gitu, ada orang nempel. Pakai. Nah, terus gue bilang, gue ngiket tali sepatu, terus gue bilang, anak-anak cepet banget pada jalannya, gue bilang gitu kan. Iya, oke. Terus gue ngitung di depan 4 orang. Itu yang nggak kali itu beneran kaki. Pakai celana jeans, pakai sepatu. Nah, jadi gue bilang gini, gue revisi, kakinya gue lihat, tapi gue nggak ngeliat pakaiannya. Nah, ya, secara itu gue sadar akhirnya setelah gue ngikat sepatu dan gue ngeliat ada orang, gue pikir orang, ya kan. Sambil gue bergumam kan, itu anak-anak cepet banget jalannya, gue bilang gitu, nggak pada mau nungguin gue. Gitu, udah. Jawab nggak dia aja? Nggak, dia nggak jawab. Dia nggak jawab, tapi gue tersentaknya adalah di depan tuh 4 orang temen gue, sama gue 5. Malam itu kita jalan berlima. Itu akhirnya gue lari.
gue lari swing ke depan gitu swing gitu ya. dengan gue keringetan terus ditanya kenapa gitu kan. Enggak, gue bilang ntar aja, udah kan sampai di tempat tongkrongan. Tadi lu lari kenapa Mik? Dia bilang gitu. Iya tadi gue lagi ngikat sepatu, gue ngeliat di belakang gue tuh ada orang, gue bilang gitu. Tapi setelah gue selesai ngikat sepatu, gue ngeliat kalian tuh udah di depan semuanya. Tuh harusnya di belakang lagi nggak ada orang. Jadi gue nggak nengok ke belakang lagi buat mastiin. Pokoknya gue lari aja kenceng. Dan itu jalanan itu gue bilang ini jalanan lumayan angker. Padahal nggak ada urban legend, nggak ada apa-apanya. Suka ketemu nggak jalan pohon kiri sama pohon kanannya nutup jadi terowongan. Gimana tuh maksudnya Kak? Jadi ada satu jalanan bengkok ini iya, pohonnya nutup jadi terowongan. Pohon bambu? Enggak, pohon aja, pohon biasa. Biasanya pohon kecapi ketemu kecapi gitu. Terus dia kayak bikin terowongan gitu. Nah itu kalau masuk situ udah tahu pasti dingin hawanya, karena kan dia nyerap oksigen. Pokoknya dingin lah, hawanya lembab kan. Nah itu mungkin ada sekiloan tuh kita hahaha lewatin situ, merinding tapi kita ketawa ketiwi. Nah itu kejadiannya kayak di situ gitu. Jadi dan setelah gue cerna lagi, oh ternyata pas gue ngeliat ke bawah emang dia pakai baju putih gitu. Dia pakai baju putih terus ada nggak bersih, ada kotorannya gitu, tapi nggak keikat. Kalau keikat kan kayak pocong gitu, ini nggak keikat. Jadi gue bilang oh bisa gitu. Jadi gue kayak perasaan ada orang, katanya nggak ada gitu, kayak skip realitas sedikit gitu. Tapi itu beneran clear, tapi gue nggak ngeliat muka. Nah kejadian kedua sama temen gue pakai baju putih kala itu, dan kita pergi ganjil waktu itu kalau nggak salah ya, ganjil double. Duanya dikerjain tuh, putih ganjil lagi. Dia pikir oh jadi gue udah selesai foto kurang menarik, nggak ada lah, kita kayak nggak ada apa-apa gitu, nggak ngerasa serem, nggak ngerasa apa gitu, nggak merinding apa. Jadi temen gue juga ada satu penakut, paling penakut tapi seneng ikut gituan. Kalau lo takut bilang ya gitu. Wah ini serem nih Mik, dia bilang gitu, takut. Nah malam itu dia nggak bilang apa-apa. Jadi malam itu nggak bilang apa-apa. Nah dia asik foto sendiri. Gue foto sendiri ya. Nah dia pikir belakangnya dia sama ada orang. Dia bilang gitu. Terus gue panggil si Odi kalau nggak salah namanya. Si Odi panggil dulu deh si Odi. Kita udah di depan semua, di depan rumah tersebut kalau nggak salah, di depan rumah reruntuhan itu. Terus nggak taunya si Odi keluar, yaitu kaget juga lah. Ini udah full di sini. Tadi yang nemenin gue siapa? Dia bilang dia pikir tuh ada yang nemenin gitu. Cuma gue bilang lu nggak ngeliat apa-apa. Ya gue taunya dia pakai itu. Terus gue bilang si Odi pakai baju putih soalnya. Gitu kan gue bilang lu doang yang pakai baju putih. Gue bilang gitu. Nah itu yang agak keskip tuh. Gue bilang oh berarti dia mencoba kayak menyamar ya, menyamar jadi sosok lain, jadi sosok manusia kayak gitu. Nah, ini keinget lagi nih soal pocong hitam gitu. Dari sudut pandang Kamiko nih, sebagai yang udah sering banget, nggak sering banget sih enggak ya, cuman sering ngelihat hal-hal yang kayak gitu loh ya. Itu tuh ada kategorinya nggak sih Kak? Maksudnya ketika pocong itu berbaju putih, apakah dia baru mandi atau something like hitam lebih berbahaya gitu? Iya. Biasanya sih ini juga karena terpengaruh dari yang gue baca juga ya, entah itu urban legend, kisah-kisah zaman dulu. Biasa kan kayak putih dan bercorak, kita sebutnya bercorak aja lah ya, entah itu hitam, entah itu merah marun bersimbah darah dan lain sebagainya. Itu tuh bisa jadi apa ya, roh-roh yang mungkin punya masalah belum selesai. Iya, masalah belum selesai atau punya keterikatan sama dunia ini gitu, entah apapun itu ya. Jadi kayak gue ngeliat, misalkan gue pernah ngeliat kuntilanak bajunya benar-benar bersimbah darah, dan darahnya tuh udah bukan merah lagi, udah kecoklatan, darah lama. Gitu, dan itu bau amis waktu itu. Satu rumah itu gue cium bau amis gitu, dan apa namanya sama kayak si pocong tersebut gitu, kayak ini kok beda nih gitu. Jadi gue ngeliatnya kayak
oh dia emang spiritnya lebih apa namanya, lebih ada kaitannya lah, masih ada, belum selesai gitu sama yang di sini mungkin ya. Menarik. Nah, timbul 2 pertanyaan nih Kak. Yang pertama gitu, dari pengalaman Kamiko nih, hantu-hantu yang pernah Kamiko lihat ini, ada nggak sih yang menyerang, entah itu kategorinya yang hitam atau yang apa, yang menyerang Kamiko? Ya, gitu loh. Ya, jadi sampai saat ini baru yang bener-bener kontak fisik tuh pintu yang diketok. Itu kontak fisik. Itu kontak fisik, pintu diketok. Paling dekat tuh itu. Paling deket itu. Tapi gue pernah punya pengalaman yang banyak banget gue ngelihat setan. Maksudnya saat itu ngelihat setan kayak ngelihat, ya itu kan gue punya pengalaman 3 kali ngelihat setan. Pocong sekali, terus kuntilanak sekali, sama ada puluhan setan gue ngeliat. Puluhan setan gue ngeliat. Itu bukan yang tentara itu? Bukan. Tentara 4 berarti gue pernah ngeliat plek ketiplek, face to face gitu ya. Nah, salah satu yang puluhan setan itu, waktu itu kejadiannya itu justru saya diserangnya itu, mungkin menjawab pertanyaan Aldo. Diserangnya itu nggak secara fisik diserang, tapi waktu itu kejadiannya adalah kita punya barang yang harus diturunin dari kontainer. Kita butuh tempat parkir untuk parkir kontainer tersebut. Nah, sepupu saya bilang, kita malam ini nurunin barang di sini, Mik. Oh oke, nih muat lah ini, gue bilang gitu. Gede parkirannya, kayak gedung belum selesai. Terus dia bilang gini, iya ini belum selesai karena di parkirannya itu ada perempuan dibunuh gitu. Terus gue bilang, pasti disensor sih guys. perempuan kayak dibegal gitu. Nah, terus gue bilang, mas gue, kenapa ceritanya nggak setelah selesai kita nurunin barang? Kenapa ceritanya pas sore kita mau menurunin barang? Jadi nurunin barangnya itu adalah jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Udah 4:30 lah gitu. Nah, kita turunin tuh kontainer, turunin barang, selesai. Saya lupa bahwa ada pernah kejadian di situ. Saya dengan lugunya kencing sembarangan di situ. Saya kencing sembarangan di situ. Ngadep tembok, kencing saya di situ. Tuh terbang tuh, Ngedekat ke sebelah. Saya baru ingat perempuan itu. Aduh. Udah selesai kan. Deh kita pulang deh. Dia nggak ngomong apa, gue juga nggak ngomong apa. Jadi gue ada was-wasnya, gue salah. Dia mungkin teritorinya dia nih. Udah selesai. Gue waktu itu akhirnya nginep di rumah saudara gue. Besok paginya dipanggil sama tante ibunya sepupu saya. Sini lu, Mik, dia bilang gitu dengan nada setengah marah. Ada apa? Gue kan semalam pulang subuh bantuin keluarga ini gitu. Dia bilang gini, lu ngomelin mbak gua, ngomelin ART-nya dia. Dia bilang gitu. Tadi jam 6:30 lu ngomelin dia. Gitu. Saya bilang, kok ngomelin gitu. Nah, sedangkan saya kalau nginep masa tamu ngomelin ART ya kan? Ya gue bilang logika aja Tan. Masa ya saya tamu ngomelin ART? Enggak lah, gue bilang panggil mbaknya gitu, bilang gitu. Panggil mbaknya. Mbak, tadi saya pagi ngomelin mbak, gue bilang gitu. Iya, Mas Miko ngomelin saya. Mas Miko bentak-bentak minta telur rebus 2 sama teh tawar. Terus gue ngeliat berdua, bener-bener gue sama tante gue kontak mata. Itu bukan gue bilang gitu. Mana pernah gue sarapan telur rebus 2 sama teh tawar. Iya, ini bukan lu, Mik. Nah, dari situ saya badannya demam selama 1 bulan. Panas, nggak selesai. Selama seminggu itu saya nggak masuk kerja. Saya kerja sama sepupu saya itu, saya izin, gue nggak bisa masuk kerja nih, gue bilang gitu. Nah, selama seminggu itu saya ngelihat sebanyak banget, yaitu makhluk astral. Ada yang uniknya adalah jadi pocong itu terbang come and go gitu. Jadi dia swing
ntar pergi. Drive-thru. Jadi lucu gini, setiap rumah yang punya teras outdoor itu memungkinkan untuk kejadian seperti itu. Jadi akan drive-thru aja. Ini juga bisa. Nah, kayak gini. Kejadiannya itu bukan teras, kejadiannya itu di halaman. Jadi di kamar belakang itu ada kolam, ada pokoknya ada banyak tamannya. Itu bisa ke situ. Bisa ke situ. Jadi kita kalau hujan, kita ngeliat hujan jatuh turun gitu di taman situ. Jadi setengah outdoor. Oke. Nah, kamar saya di situ. Itu yang kami sebut puluhan tuh di situ. Itu puluhan di situ. Dan yang paling saya maksudnya sampai sekarang ini saya inget banget itu ada yang tahu itu nggak, Smeagol. Iya. The Lord of the Rings. Oh my god. Itu terus, ada. Ini ada kejadian yang lebih unik lagi, nanti gue bakal ceritain. Itu ada, Dok. Jadi gue ngelihat, gue masih oma gue, nenek gue masih hidup. Itu ada yang nyisirin rambutnya subuh-subuh. Itu bukan manusia. Itu gue bangun, gue duduk, gue ngeliat kiri gue. Jadi kamarnya agak besar dan gue harus berbagi kamar sama oma gue karena gue tamu. Ya udah tidur di mana aja. Nah, bangun di situ, tidur di situ, oma gue disisirin. Jadi oma gue sakit kan, udah berapa tahun sakit dia. Jadi hidupnya dia tuh dibantu sama suster gitu. Dan dia untuk bangun duduk sendiri itu nggak bisa sebenarnya. Jadi ada yang bangun di sampingnya tuh nyisirin rambutnya dia. Si Smeagol itu? Bukan. Cewek. Perempuan. Dah selesai gitu, gue ngeliat di atas lemari, gue tidur, itu ada 2 anak kecil, kakinya ngayun-ngayun di lemari. Gue ngeliat, terus gue bilang, nih hidup gue gini banget ya ngeliat setan sebegininya gitu. Itu kakak clear liatnya pada saat itu? Lihatnya clear. Terus gue mau keluar kamar, yaitu mau ke kamar mandi, pocong silih berganti tuh. Satu ganti terbang. Iya, jadi dia gini nih. Swing. Dari lurus gini. Swing. Terus pergi lagi. Swing gitu. Gue bilang ya udahlah ya. Nah, yang unik adalah Smeagol. Karakter creatures itu beneran ada, Dok. Nih buat yang nggak tahu, fotonya kayak gini ya. Oke. Nah, itu beneran ada, dan informasi selanjutnya adalah dia pegang panah, busur dan anak panah, isinya apa? Dosa favorit orang manusia. Dosa favorit manusia. Ya macam-macam, setiap orang beda. Ini nyambung sama pertanyaan berikutnya, Kak. Terusin, Kak. Nah, jadi gua waktu itu ngelihat ada dia tembakin panahnya dia, kelihatan ke orang lain, misalkan ke oma gua atau ke sepupu gua. Dia tuh panahin terus tuh, ceter. Nah, itu godaannya itu macam-macam. Kami kok bisa ngelihat? Ada tulisannya waktu itu, ada dalam bentuk tulisan. Ya, waktu itu dalam bentuk tulisan dan bahasa Inggris kebetulan. Oke. Jadi waktu itu adalah lust. Berarti lust itu apa ya? Nafsu, bener. Hawa nafsu. Nah, jadi banyak banget kita dipanahin gitu. Nah, dia tuh mau aiming ke gua terus kan. Tapi gua selalu ngeliatin dia kan. Gua bilang, ini yang gua nonton The Lord of the Rings ternyata creatures-nya ada nih. Dan gua kayak setengah sadar kayak ini mimpi apa enggak. Tapi enggak mimpi. Jadi gua keluar kamar, dia ada, dan dia ada di banyak banget. Oh, dia banyak. Dia banyak sih, Smeagol itu banyak. Jadi ya udah, dan akhirnya gue nyerah, capek, nggak bisa masuk kerja izin terus. Gue nelfon nyokap gue minta dijemput. Nah, selama itu sakit, demam, nggak bisa aktivitas, bener-bener sakit gitu kan. Ke dokter, ke klinik, nggak kenapa-napa, nggak ada cek darah, nggak kenapa-napa. Terus setiap kalau tidur sore, bangun gitu, itu nginget flashbacknya wanita tersebut yang dibegal di parkiran. Mimpinya itu seolah-olah kayak mimpinya ya seolah-olah saya yang jadi wanita itu gitu. Jadi ditusuk dia gitu. Jadi udah nggak enak banget lah kayak gitu. Akhirnya ibu saya nyaranin berdoa ke tempat ibu saya waktu itu lagi ada seniornya dia suka mendoakan orang kan. Akhirnya kita kesana gitu. Terus dia bilang, baru masuk aja dia udah bilang gitu, oh
iya nih kamu makanya jangan suka cari-cari setan ya, dia bilang gitu. Ibu-ibu tua namanya Oma Ripka. Miko jangan suka cari-cari setan lagi ya, gini. Nanti kejadiannya kayak gini. Terus aku bilang, Oma, aku udah nggak melakukan kegiatan itu udah 2 tahun apa 3 tahun udah nggak di situ karena teman-teman udah pisah semua. Ngapain nyari sendiri, aku bilang gitu. Nah ini kejadiannya aku ceritain bahwa aku kencing sembarangan gini. Terus ya udah Oma doain aja ya gitu. Habis itu selesai tuh, sembuh, udah beres. Gitu loh. Beres tuh. Nah ini menarik juga Kak. Ada pertanyaan lalu yang Kamiko dari sekian banyak ngelihat hantu, setan segala macam. Mungkin ada kategori yang Aldo percaya nih, khususnya kalau di Islam itu ada yang disebut dengan jin gitu kan. Iya. Yeah. Mungkin ada juga untuk terminologi umumnya ada juga arwah gitu loh. Yeah. Kalau mungkin di agama-agama ya mostly ada kalau nggak arwah, jin, iblis gitu kan biasanya kan. Dari sekian banyak yang Kamiko lihat gitu. Rata-rata yang Kamiko lihat itu apakah sosok arwah atau kalau tadi kan kita bisa definisikan Smiggle itu nggak mungkin arwah ya. Betul. Itu nggak mungkin arwah kan. Nah dari Kamiko sendiri nih, ada nggak hal yang kayak Kamiko rasa itu tuh bukan arwah gitu loh. Kalau kuntilanak segala macam, iya, arwah. Mostly itu arwah gitu kan. Jadi bener pertemuan gua itu sama hal-hal mistis yang gua lucukan adalah ternyata gini ya dunia ini. Yaitu satu pertama arwah, kedua yaitu demonic spirit ya. Demonic spirit itu kan berarti tidak menyebabkan arwah kan buat kita rasa takut kan, membuat kita merasa takut dan akhirnya kita menuju ke Tuhan gitu. Wah gila, ketemu setan gue ini, mungkin gue mesti perbanyak kegiatan ibadah gue. Nah tapi demonic spirit ini jin itu kan menyerangnya ke hati manusia kan. Jadi tadi gue bilang dia punya busur sama punya anak panah berisi dosa favoritnya manusia tersebut. Gitu. Dan kita kan kadang nggak sadar, tahu-tahu kita emosi, tahu-tahu kita jadi naik pitam pukulin orang segala macam. Nah itu kan lebih serem kan dibanding arwah gitu, karena levelnya wah ini udah masuk ke realita gitu, tanpa kita sadari kita terpikat atau kita jatuh sama hawa nafsu kita. Padahal kan kita berkuasa untuk mengendalikan seluruh seluruh hidup kita, tubuh, pikiran, emosi, jiwa. Nah, menurut gua kategorinya itu. Dan spirit. Nah, spirit arwah, gua nggak tahu kenapa. Gua pernah ke Ukraina. Jadi di Ukraina itu ada satu motel lah. Jadi ya biasa di Ukraina tuh kan menganut budaya Eropa ya. Jadi kalau malam tuh mereka pakai lampu yang kalau ada proximity sensor, ada manusianya nyala. Jadi dulu setelah paginya itu, pokoknya malam kita sampai itu udah nggak enak bawaannya. Dan tuh kalau udah nggak enak banget satu gedung itu, gue tuh suka mual, keringet dingin gitu. Jadi ngaruh ke fisiknya kita. Padahal gue nggak ngeliat apa-apa. Sampai suatu malam gue ketinggalan sesuatu di mobil. Gue harus menuju mobil lewat lorong panjang. Di lorongnya gede, hallway-nya gede, habis itu kamar kiri kanannya. Nah, gue ngeliatin di situ ada jadi pas maju nyala di ujung sana tuh kayak ada perempuan. Gitu, kayak ada perempuan. Ya gue kan nggak tahu itu orang apa enggak gitu. Tapi semakin lama semakin ngedeket dia ngejauh terus lama-lama hilang gitu. Gue nggak tahu belok kiri belok kanan, pokoknya gelap hilang, gelap ada, terang ada, gelap hilang gitu. Nah sampai pas terang-terang gitu gue bilang kayaknya ada nih manusianya, nggak tahu nggak ada. Dan sudah gue nggak mau, karena gue lagi negara orang, gue nggak mau takutik lah, nggak mau ngapa-ngapain. Udah gue pulang lagi ke kamar gue. Besok pagi tahu bahwa itu adalah PMI-nya di sana waktu perang. Satu gedung itu. Jadi korban perang dibawa ke situ, diobatin di situ, banyak yang meninggal di situ. Sekarang dijadiin hotel. Itu kategorinya arwah mungkin. Arwah, tapi sampai ya itu bikin gue sakit gitu, keringet dingin, gelisah, nggak enak banget. Kayak gitu. Jadi juga kenapa gue kaget ketika Smiggle disebutkan gitu ya, karena gue ada sepupu juga,
dia punya cerita yang sama. Nggak cuma dia doang, tapi om gue juga punya cerita yang sama dengan sosok yang jelas Kamiko sebutkan dan dia juga menyebutkan seperti Smegol dan segala macamnya itu. Gue waktu itu berpikir kalau misalnya kuntilanak, pocong gitu kan. Karena di sini gue juga bukan orang yang indigo, bukan orang yang selalu melihat hal-hal kayak gitu. Dibilang percaya juga semi-semi percaya. Tapi gue merasa bahwa kalau misalkan pocong, kuntilanak itu bisa jadi apa yang kita lihat dari film-film gitu kan. Kalau Smegol ini kan bukan sosok yang menakutkan, jadi nggak mungkin kalau kita memiliki ilusi Smegol itu gitu kan. Jadi itu kan sosok yang biasa aja, yang mungkin kita lihat pertama di Lord of the Ring lah, film action gitu kan. Dan ngelihat hal itu, gue merasa bahwa jangan-jangan itu memang sosok itu beneran ada dan itu alien gitu gue berpikirnya. Karena sosoknya sama-sama tapi bukan cerita yang umum gitu loh. Dan kebetulannya tuh berbarengan gitu loh, kayak Kamiko tadi nyebutin, gue juga kaget bisa ngelihat hal yang sama gitu loh. Padahal bukan hal umum untuk jadi setan gitu ya. Nah, dari Kamiko sendiri nih, untuk saat ini pertanyaan terakhir mungkin ya, saat ini masih bisa nggak sih ngelihat hal-hal kayak gitu? Masih bisa apa enggaknya, sebenarnya gue pilihnya mending nggak usah. Tapi apa namanya, ya kadang gue untuk memproteksi keluarga gue harus mau nggak mau harus lihat. Gitu. Jadi maksudnya memproteksi adalah misalkan kejadiannya gini, itu anak gue masih kecil, umur 2 tahun gitu, udah kebelet kencing gitu, kita lagi latih dia tidak pakai pampers. Istri saya bilang udah kencing aja di situ, kencing di mana aja gitu. Nah gue sebelum dia kencing, karena kejadian gue kencing, pelajaran jadi gue trauma. Jangan ntar anak gue nih, ya kan. Jadi pernah waktu itu lagi di apartemen, terus toiletnya agak jauh dari kolam renang. Istri saya bilang ada pojokan gitu, ada pojokan kayaknya bisa dibilas dan bisa kencing, tapi bukan toilet. Pokoknya gitu deh. Terus aku bilang nggak usah, mendingan gue lari bawa anak kita kencing di toilet, nggak apa-apa lah. Gue bilang, dia ngompol-ngompol sedikit. Terus dia marah, istri saya marah. Ya itu kan bisa di situ, nanti dibilas aja gitu. Orang yang mau kencing, dia bilang gitu. Terus aku bilang, jadi gini, tadi gue udah berdiri di situ, ada kakek-kakek pendek, gue bilang gitu. Nggak bisa, gue bilang gitu. Ya karena gue ceritain juga kejadian gue. Karena gue pernah kayak gitu, istri gue ngerti akhirnya ngerti. Jadi beberapa tempat, kalau gue bilang sama istri gue serem nih gitu, ya udah dia udah ngerti gitu. Oh ini serem. Jadi di onin ketika ada bersama karena dibutuhkan gitu. Nah gimana teman-teman? Lebih ke situ sih. Ceritanya beberapa kali tadi bikin gue merinding dan juga cukup menarik ya buat diikutin lagi. Nah kalau misalnya kalian pengen Kamiko untuk bercerita lagi di sini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya Kamiko ya. Bisa. Iya, dan gue juga pengen ngundang satu lagi sepupu gue. Itu pengen juga untuk menceritakan mungkin hal Smegol atau hal-hal lainnya yang dia pernah jumpai juga, karena masa lalunya cukup banyak bersentuhan dengan setan juga, sama seperti Kamiko ini. Dan sekian aja teman-teman untuk video kali ini. Nggak tahu jadi berapa part ya. Cukup lama kita ceritanya. Thank you so much yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, share video ini ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe, karena subscribe itu gratis. Buset, kayak YouTuber bocah ya. Kayak YouTuber bocah. Kamiko sekali lagi thank you so much. Thank you, ya udah datang. Kapan-kapan main lagi Kak. Siap. Oke, saya The Horror pamit undur diri.